Berfilsafat adalah proses pemikiran yang dapat membantu seseorang menjelajahi dan memahami berbagai pandangan tentang eksistensi agama dan kepercayaan. Sementara, berfilsafat dapat menyebabkan seseorang mempertanyakan keyakinannya tentang pandangan dunia yang ada dalam diri mereka. Tapi itu tidak selalu berarti akan membuat seseorang menjadi ateis. Sebagian orang yang berfilsafat dapat mencapai kesimpulan yang berbeda tentang agama. Nah, mulai dari penguatan keyakinan agama mereka hingga perubahan dalam pandangan mereka. Beberapa orang mungkin merasa lebih yakin tentang keyakinan yang mereka imani melalui pemikiran filosofis yang mendalam. Sementara yang lain mungkin merasa bahwa mereka tidak lagi mempercayai konsep agama atau keberadaan Tuhan. Hasil akhirnya ya sangat tergantung ya pada individu pendekatan mereka terhadap filsafat gitu. Dan bagaimana mereka memproses pertanyaan-pertanyaan fundamental tentang eksistensi dan spiritualitas. Untuk itu, penting untuk diingat bahwa berfilsafat itu adalah sebuah perjalanan intelektual yang dapat berbeda bagi setiap individu. Hal ini tidak selalu mengarah pada ateisme, melainkan bisa menghasilkan berbagai bentuk pemahaman, keyakinan yang berbeda tentang keberadaan Tuhan atau spiritualitas. Nah, bagaimana dalam pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, filsafat Islam itu menganggap agama sebagai sumber pengetahuan tertinggi, tetapi juga memberikan ruang bagi akal budi dan filsafat untuk memahami dan mendalami ya prinsip-prinsip seperti keesaan Tuhan, eksistensinya, tentang Allah, kebijaksanaan, etika, juga dalam kerangka agama Islam itu sendiri. Kalau kita melihat tentang filsafat Islam, ada pemikir-pemikir dari Islam itu sendiri, seperti Ibnu Sina, kalau orang Eropa namanya Avicenna, Ibnu Rashid, Averroes, ya yang juga mereka itu meretas ya, maksudnya merintis untuk memadukan pemikiran Islam gitu. Mereka memahami bahwa akal budi dapat digunakan untuk mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang agama. Filsafat Islam sering mempertimbangkan makna hidup dan tujuan eksistensi manusia dalam kerangka agama. Pemikir seperti Al-Ghazali mengungkapkan konsep penting tentang tasawuf, ya tentang monoteisme Islam gitu. Nah, filsafat Islam itu pengembangan pemikiran etika yang mencangkup konsep seperti adil, kejujuran juga misalnya. Nah, ini sering merujuk pada ajaran agama Islam itu sendiri. Dalam banyak kasus, filsafat Islam telah memberikan kontribusi besar pada perkembangan ilmu pengetahuan dan pemikiran di dunia Islam itu sendiri. Banyak ilmuwan-ilmuwan Islam, pemikir-pemikir Islam pada masa itu yang memang mereka berkontribusi dalam menyumbangkan ilmu pengetahuan mereka itu kepada dunia. Ya, ini adalah contoh bagaimana filsafat dapat digunakan dalam konteks agama tertentu. Nah itu ya. Jadi ya tergantung kita dalam memahami filsafat itu dalam artian apa gitu. Digunakan untuk apa? Jadi akal pikiran kita itu harus digunakan benar-benar untuk merenungi ciptaan Allah, eksistensi Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa.